Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi beribu-ribu macam kenikmatan, yaitu diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, alladzi akhrajan nas minadz zulumati ilan nur. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan video ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah hadis yang berjudul Memahami dan Mengamalkan Islam dalam Kehidupan Menurut Hadis Jibril. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentu pernah mendengar tentang hadis Jibril, yaitu hadis yang menjelaskan 3 pondasi agama, yaitu yang pertama Islam, yang kedua iman, dan ihsan. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Datanglah seorang laki-laki berpakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada terlihat tanda-tanda bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun dari kami mengenalinya. Lalu orang tersebut duduk di dekat Rasulullah SAW dan bertanya kepada Nabi, "Beritahukanku tentang Islam, beritahukanku tentang iman, dan beritahukanku tentang ihsan." Setelah selesai, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang tersebut adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kepada para sahabat. Ketika malaikat Jibril bertanya, "Fa akhbirni 'anil ihsan," beritahukanku kepadaku tentang ihsan. Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, "Anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Yang artinya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat tersebut sangatlah singkat, tetapi maknanya sangat dalam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihsan berasal dari kata ahsana yusinu ihsanan, yaitu yang memiliki arti sesuatu baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang sempurna. Sedangkan secara istilah, ihsan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadirkan kesadaran penuh bahwa Allah selalu mengetahui dan melihat seluruh amal kita. Artinya apa? Artinya seorang muslim tidak hanya melakukan ibadah secara formal, tidak hanya menggugurkan sebuah kewajibannya, tetapi juga menghadirkan hati dalam ibadahnya. Banyak orang sholat, tetapi belum tentu sholat yang menghadirkan rasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang berbuat baik, tetapi masih ada mengharapkan ujian dari manusia. Nauzubillahi min zalik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihsan mengajarkan kita untuk memperbaiki kualitas amal kita, bukan hanya memperbanyak amal. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis tersebut terdapat 2 tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan yang pertama adalah beribadah seakan-akan melihat Allah, yaitu disebutnya maqam musyahadah. Tentu yang dimaksud bukan melihat Allah dengan mata di dunia, tetapi menghadirkan keyakinan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang berada pada tingkatan ini, ibadahnya tidak akan main-main, ibadahnya tidak akan berbeda. Saat ia sholat, ia tidak akan tergesa-gesa. Saat ia sholat, ia akan memahami bacaan sholatnya. Saat ia sholat, ia merasa sedang dihadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ia membaca Al-Quran, ia tidak hanya membaca hurufnya, ia tidak hanya membaca perkataannya, tetapi ia akan mencoba memahami isi kandungan ayat Al-Quran tersebut. Dan ia saat berdoa, sesaat ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya hadir, yakin Allah mendengarkannya. Karena apa? Karena para ulama mengatakan ibadah tanpa menghadirkan hati akan kehilangan ruhnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatan ihsan yang kedua yaitu jika tidak mampu mencapai tingkatan yang pertama, maka sadarilah bahwa Allah melihat kita. Itu yang bisa disebut maqam muqarabah.
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka muqarabah itu adalah tingkatan yang dapat dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 4, yaitu yang berbunyi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu yang artinya dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah tersebut artinya Allah mengetahui seluruh perbuatan kita. Ketika tidak ada orang yang melihat kita, justru Allah melihatnya. Ketika kita dalam keadaan sendirian, justru Allah melihat kita. Ketika kita melakukan kebaikan, jika tidak diketahui manusia, tenang saja, Allah akan mencatat amal perbuatan baik kita. Kesadaran inilah yang melahirkan akhlak mulia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat contoh ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kita dapat terapkan. Contoh ihsan yang pertama dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ihsan dalam beribadah. Ihsan dalam beribadah ketika kita sedang sholat, jangan hanya mengejar selesai, jangan hanya untuk menggugurkan sebuah kewajiban, tetapi apa? Tetapi kita usahakan memahami betul bacaan kita dan menjaga kekhusyuan kita. Yang kedua, ihsan dalam belajar. Kita sebagai mahasiswa bukan hanya menggugurkan kewajiban menuntut ilmu, tetapi kita sebagaimana amanah dan bentuk ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh ihsan yang ketiga itu ihsan dalam beribadah. Bekerja dengan jujur, tidak hanya mengurangi tanggung jawab. Karena apa? Kita bekerja itu lillahi ta'ala. Contoh ihsan yang keempat yaitu ihsan kepada orang tua. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara kepada orang tua jangan membentaknya. Berbicaralah dengan lembut, membantu tanpa diminta, dan juga mendoakan mereka. Bagaimana yang kita tahu doanya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teman-teman yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kita kepada kedua orang tua harus mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Contoh yang ihsan selanjutnya, ihsan yang kelima itu ihsan kepada sesama manusia, hablum minan nas. Kita membantu orang lain tanpa mengharapkan pujian. Kita membantu orang lain, menolong orang lain, janganlah kita mengharapkan pujian. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in." Yaitu yang artinya sesungguhnya Allah menata ihsan pada segala sesuatu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tersebut arti ihsan bukanlah hanya dalam sholat dan puasa, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita renungkan, mengapa kadang kita mudah melakukan dosa saat kita dalam keadaan sendiri? Karena apa? Karena kita lebih merasa diawasi manusia, karena kita lebih takut kepada manusia daripada diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama renungkan mengapa kadang kita ibadah terasa berat. Karena apa? Karena kita hatinya belum sepenuhnya menghadirkan makna ihsan. Padahal jika seseorang menghadirkan makna ihsan, ia akan lebih ikhlas, ia akan lebih tenang, ia akan lebih jujur, ia akan lebih semangat dalam melakukan perbuatan baik. Karena orientasinya bukan penilaian manusia, orientasinya bukan semata-mata ingin dilihat manusia, tetapi karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, marilah kita mulai sejak detik ini melatih ihsan kita dari hal yang kecil. Contohnya, sholat dengan lebih fokus, membaca Al-Quran dengan memahami arti, menjaga kejujuran, berbuat baik walaupun tidak dipuji, mengingat bahwa Allah selalu mengawasi kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang tidak hanya beragama secara lahiriah, tetapi juga memiliki kualitas ibadah, kualitas hati, dan mencapai derajat ihsan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.